Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iputu Arunugraha. Saya merupakan salah satu peserta pada program pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP tahun 2026, gelombang kedua, angkatan ketiga, kelompok 2 dengan nomor NDH 001. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi terkait dengan berikut, yaitu analisa model perubahan McKinsey 7S pada program Simbar, Simekrame bersama partai politik pada Bawaslu Kabupaten Badung. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Model McKinsey 7S merupakan kerangka kerja manajemen yang dikembangkan di lingkungan McKinsey dan Company dan dipopulerkan melalui pemikiran Tom Peters dan Robert Waterman. Model ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat menyeluruh atau holistik. Artinya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi oleh keselarasan seluruh elemen internal yang ada di dalamnya. Terdapat 7 elemen dalam model ini, yaitu strategi, structure, system, style, staff, skills, and share value. Ketujuh elemen tersebut saling berhubungan. Perubahan pada suatu elemen dapat mempengaruhi elemen lainnya. Karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh elemen bergerak ke arah tujuan yang sama. Dalam model McKinsey 7S, 7 elemen organisasi dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu hard element dan soft element. Hard element terdiri dari strategi, structure, and system. Elemen-elemen ini lebih mudah dikenali, direncanakan, diatur, dan dituangkan ke dalam kebijakan formal organisasi. Strategi merupakan arah dan rencana untuk mencapai tujuan. Structure menjelaskan pembagian peran, kewenangan, dan pola hubungan dalam organisasi. Sementara sistem merupakan prosedur serta mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, soft element terdiri dari styles, staff, skills, and share values. Elemen ini berkaitan dengan manusia, kepemimpinan, kompetensi, budaya, serta perilaku organisasi. Di pusat seluruh elemen tersebut terdapat share value, yaitu nilai dan keyakinan bersama yang menjadi dasar sekaligus perekat organisasi. Dalam konteks perubahan organisasi, model McKinsey 7S digunakan melalui 3 fungsi utama. Pertama, model ini digunakan untuk mendiagnosis kondisi organisasi saat ini, atau kondisi as is. Pada tahap ini, pemimpin mengidentifikasi masalah, kesenjangan, serta elemen yang belum berjalan secara optimal. Kedua, organisasi merancang kondisi ideal yang ingin dicapai atau kondisi to be. Seluruh elemen kemudian diselaraskan agar mendukung arah perubahan tersebut. Ketiga, model ini memastikan bahwa tidak ada elemen organisasi yang tertinggal selama proses perubahan berlangsung. Dengan demikian, perubahan tidak hanya berfokus pada aturan, struktur, atau prosedur formal, tetapi juga memperhatikan kesiapan staf, kompetensi, gaya kepemimpinan, serta budaya kerja. Sebab, perubahan yang hanya menyentuh 1 atau 2 elemen berisiko tidak bertahan dan gagal menghasilkan dampak yang nyata. Selanjutnya, bagaimana model McKinsey 7S diterapkan dalam program Simbar di Bawaslu Kabupaten Badung? Pada bagian hard element, penerapannya dapat dilihat melalui 3 elemen. Pertama, dari sisi strategi. Simbar menggeser pendekatan pengawasan yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih preventif. Kedua, dari sisi structure. Simbar membangun jaringan koordinasi kelembagaan yang lebih terbuka dan setara antara Bawaslu Kabupaten Badung dengan partai politik. Ketiga, dari sisi sistem. Forum dialog tidak lagi dilaksanakan secara insidental. Pertemuan rutin 1 kali setiap bulan diarahkan menjadi prosedur kerja yang terjadwal, terdokumentasi, dan memiliki tindak lanjut. Dengan demikian, Simbar memiliki arah, struktur, koordinasi, dan sistem kerja yang lebih jelas. Keberhasilan Simbar tidak hanya bergantung pada strategi dan prosedur formal. Program ini juga membutuhkan penguatan pada soft element. Dari sisi style, Simbar menggunakan pendekatan Simekrame, yaitu pendekatan yang mengutamakan suasana kekeluargaan, keterbukaan, penghormatan, dan dialog 2 arah. Dari sisi staff, pimpinan dan jajaran staf Bawaslu Kabupaten Badung terlibat secara aktif dalam membangun komunikasi dengan partai politik. Dari sisi skill, pelaksanaan Simbar mendorong peningkatan kemampuan komunikasi publik, fasilitasi dialog, pengelolaan informasi, serta pemetaan data partai politik.
Sementara itu, di pusat seluruh elemen terdapat share value, yaitu komitmen bersama untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berintegritas di Kabupaten Badung. Apabila forum rutin telah dibentuk, tapi staf belum siap, data belum dikelola dengan baik, atau nilai keterbukaan belum menjadi budaya kerja, maka SIMAR berisiko hanya menjadi kegiatan seremonial. Karena itu, seluruh elemen harus berjalan secara selaras. Berdasarkan analisis McKinsey 7S, dapat disimpulkan bahwa program SIMAR bukan sekedar forum pertemuan rutin. SIMAR merupakan instrumen perubahan organisasi yang menghubungkan strategi pencegahan, struktur koordinasi, sistem dialog, gaya komunikasi, keterlibatan staf, peningkatan kompetensi, dan nilai integritas. Melalui keselarasan ketujuh elemen tersebut, Bawaslu Kabupaten Badung dapat membangun pola pengawasan yang lebih preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini dan menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi yang konstruktif. Baik, demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan analisis model perubahan McKinsey 7S dalam penerapannya pada program SIMBAR, Simekrame bersama partai politik pada Bawaslu Kabupaten Badung. Studi kiranya semoga hasil analisis tersebut dapat memberikan informasi atau sharing informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya.